disalib, Dia mati ikutku, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Ketemu lagi dengan ibadah online kita untuk ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah sudah siap kan dengan perlengkapan ibadahnya? Harusnya sudah siap. Iya, kita mau ngapain dulu nih Kak Tiar? Nah adik-adik, kalau adik sudah siap-siap untuk kita memulai ibadah kita, Kak Tiar mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, semuanya kembali duduk. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Kak Deo, Apa Kak Tia? Kak Tiar mau nanya, kenapa sih Yesus itu disalib bagi kita? Oh, Tuhan Yesus disalibkan itu adalah tanda cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Oh gitu Seperti ya? lagu yang mau kita nyanyikan ini Kak Tiar. Iya Kak ya, Iya. berarti Yesus disalibkan karena bentuk cinta dan kasihnya kepada kita. Ayo adik-adik, kita akan bernyanyi lagu Yesus disalib karena cintanya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa.
Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan membangunkan kami dari tidur malam tadi, membangunkan kami dengan keadaan yang sehat dan semangat. Dan sekarang Tuhan, kami sudah duduk manis di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini dapat menjadi persembahan terbaik kami di hadapan-Mu dan dapat menjadi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, meskipun kami ibadah online dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dapat bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Tiar, Apa Kak Deo? hari ini kan kita merayakan Paskah ya. Iya. Makna Paskah itu apa sih Kak Tiar? Oh, Paskah itu adalah di mana Yesus telah bangkit dari kematian yang menebus dosa kita di kayu salib, Kak Deo. Oh, gitu ya Kak Tiar ya. Iya. Nah, adik-adik, jadi untuk kita dapat memaknai arti Paskah yang sesungguhnya, Kakak undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1. Kristus bangkit, soraklah. Soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Epistel kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 30. Ayo adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 30. Seperti biasa kita membacanya secara bergantian ya adik-adik. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab kita minggu ini, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Kakak ulangi, Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi
Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kakak kasih waktu adik-adik untuk menghafalnya, sembari kita lihat video teman-teman kita minggu kemarin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Gimana adik-adik? Sudah hafal? Ayo kita sama-sama coba lagi ya. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami waktu pada minggu ini untuk dapat bersama-sama beribadah dalam acara kebaktian sekolah minggu online kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring."
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini melalui cerita yang akan disampaikan oleh kakak kita, kakak Christine. Oleh karena itu kita duduk yang manis ya untuk mendengarkan cerita yang disampaikan kakak kita. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Paskah untuk kita semua. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Luar biasa, kita hari ini sama-sama boleh merayakan hari Paskah. Tadi sudah kita dengar bagaimana cerita dari Alkitab yang menyatakan bahwa ketika Maria datang ke kubur Yesus, ternyata Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Wah, hebat bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bangkit hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik sekolah minggu, dosa-dosa kita semua. Maka dari itu, lalu bagaimana ya merespon kasih Tuhan Yesus yang telah mau menebus dosa-dosa kita? Kita akan saksikan melalui video berikut ini. Semuanya duduk yang manis, kita akan melihat video berikut ini. Waktu itu jam istirahat. Matius dan teman-temannya bermain bola. Ia bertugas menjaga gawang. Tapi tiba-tiba John memanggilnya, membuatnya tidak fokus. Dan gol! Bola mendarat di kepalanya, membuat tim mereka menjadi kalah. Semua teman-teman Matius memarahi dirinya. Matius yang kesal kemudian marah juga kepada John. Karena menurutnya ini semua adalah karena John yang membuatnya tidak fokus. Setelah kejadian itu, John mencoba mendatangi rumah Matius dan mengajak Matius bermain. Tetapi karena Matius masih marah, ia tidak mau bermain dengan John. Ia tidak membiarkan John masuk ke rumahnya. Ia malah mengusir John. Bahkan ketika di gereja mereka bertemu, Matius pura-pura tidak melihat John. Di sekolah pun begitu. Saat bangku yang kosong hanya ada di samping John, Matius mencoba menjauh agar tidak bersentuhan dengan John. Itu membuat perasaan John menjadi sedih. Ia bahkan menangis. Lalu Matius menemui Tommy. Ia menceritakan segala kekesalannya kepada Tommy. Tommy kemudian menjawab, "Mat, kau ingat tidak mengapa Tuhan Yesus disalibkan, mati, kemudian bangkit? Itu semua karena kasih-Nya. Ia mengasihi kita, yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus saja mengampuni kesalahanmu. Masa kau tidak mau mengampuni kesalahan temanmu?" Matius kemudian terdiam, dan ia menyadari bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah. Ia kemudian membaca Alkitab. Lalu, ia pun berdoa.
ia mengaku salah dan ia berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah mengampuninya. Setelah berdoa, ia mendatangi John. Ia meminta maaf atas kesalahannya yang telah memusuhi John. Dan John pun meminta maaf atas kesalahannya yang telah mengganggu Matius ketika bermain bola. Kemudian mereka kembali bersahabat. Mereka kembali bermain bersama, tertawa bersama, dan bersukacita bersama. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah melihat cerita tentang teman kakak namanya Matius dan John. Bagaimana mereka ini yang awalnya sahabatan, tapi karena ada sesuatu mereka jadi berkonflik. Mereka jadi tidak berteman, saling bermusuhan. Kita mungkin juga pernah mengalami hal tersebut. Kita menjauhi teman kita karena sedikit masalah saja. Melalui Paskah ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita juga harus mampu mengampuni kesalahan teman kita sekecil apapun itu. Bisa adik-adik, kita belajar mengampuni sesama kita belajar mengasihi sesama kita. Nah, karena berhubung ini hari Paskah, kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu semua untuk beraktivitas membuat suatu karya, yaitu namanya Telur Ucapan Paskah. Untuk melihat tutorialnya, kita akan menyaksikan melalui video tutorial berikut. Baiklah adik-adik di rumah, sekian dulu cerita sekolah minggu hari ini ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat Hari Paskah. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita. Hari ini kita bersukacita karena hari apa? Kita memperingati hari apa hari ini? Iya, hari Paskah. Mari kita ucapkan bersama-sama selamat Paskah. Iya, selamat Paskah adik-adik. Kita ucapkan buat mama dan papa kita juga di rumah. Selamat Paskah mama, selamat Paskah papa. Iya, hari ini hari Paskah, yaitu perayaan besar untuk orang-orang Kristen. Karena apa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kuburnya. Yesus sudah mengalahkan kematian. Itulah sukacita orang-orang Kristen yang merayakan Paskah pada hari ini, karena Tuhan kita sudah menang dari kematian. Dosa, maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang percaya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia sudah memberikan kehidupan untuk kita yang percaya kepadanya. Dia sudah memberikan kehidupan tidak hanya di dunia ini, tapi dia juga menyediakan kehidupan kekal di surga. Firman Tuhan hari ini yang diceritakan oleh Kak Kristin kita tadi memberitahukan kepada kita, ketika murid-muridnya pergi
ke kuburan Tuhan Yesus, mereka melihat batu sudah terguling oleh malaikat Tuhan. Mereka tidak lagi melihat mayat Yesus di situ, karena memang Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya yang perempuan itu merasa takut tapi bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan mereka, guru mereka sudah bangkit. Dan mereka memang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Dan Yesus menyapa mereka dengan mengatakan, salam bagimu. Karena mereka melihat gurunya, mereka memegang kaki gurunya tersebut, menyembah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya bersuka cita. Mereka menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, dari kematian. Kita juga percaya kan Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, siapa yang percaya? Tunjuk tangannya. Iya, saya percaya. Inang pendeta percaya, kamu juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kematian. Oleh karena itu, kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Tugas kamu dan tugas Inang pendeta serta tugas semua kakak-kakak guru sekolah minggu adalah percaya Yesus sudah bangkit, dan kita harus memberitakan tentang sukacita ini kepada seluruh dunia seperti murid-murid yang diperintahkan Yesus untuk memberitakan kebangkitannya, maka kita pun diperintahkan untuk memberitakan kebangkitan Yesus ini. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita beritakan sukacita ini kepada orang-orang sekeliling kita bahwa dosa, maut, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian. Mari bersukacita atas kebangkitan Yesus, dan kita pun mau bangkit untuk memberitakan sukacita ini kepada seluruh dunia. Mulailah itu dari masa sekolah minggumu, bahwa kamu menjadi pemberita firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dengan sikap hidup yang senantiasa manis dan baik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan terhadap sesama. Semangat adik-adik untuk menunjukkan sukacita Paskah ini kepada dunia ini, bahwa kamu percaya Kristus sudah bangkit. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu yang memberitakan kepada kami bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tuhan kami itu sudah menang, sehingga kami dapat bersukacita hari ini merayakan Paskah, kemenangan Kristus terhadap kematian. Yesus Kristus sudah bangkit dan kami pun percaya, maka kami akan bangkit untuk memberitakan berita sukacita ini melalui firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing kepada siapapun yang ada di sekeliling kami. Biarlah sukacita Paskah ini menjadi sukacita yang menetap bagi kami. Biarlah sukacita Paskah ini juga menjadi sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajarkan kami untuk memberitakan sukacita tersebut kepada siapapun, karena Tuhan menginginkan hal tersebut dari kami. Biarlah kami Tuhan dengan semangat Paskah ini melakukan banyak hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib karena dosa-dosa kami, tapi Engkau mengalahkan dosa dan maut serta kematian itu karena Engkau sudah bangkit. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Ajarkan kami mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Di sini Abang akan membacakan pengumuman perlombaan Paskah. Adik-adiknya disimak ya.
Yang pertama, lomba kreasi kolase. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku PAUD dan TK dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun. Lombanya menyusun sketsa dengan bijian dan kertas berwarna. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihatnya di grup Facebook Lomba Kreasi Kolase PAUD dan TK Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Yang kedua, lomba menambah gambar dan mewarnai. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 dan kelas 2 SD. Lombanya menambah gambar dan mewarnai sketsa dengan kreasi adik-adik sendiri. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihat di grup Facebook Lomba Menambah Gambar dan Mewarnai Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Yang ketiga, lomba kreasi telur. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 dan kelas 4 SD. Lombanya yaitu menghias dan mewarnai telur dengan kreasi adik-adik sendiri. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihat di grup Facebook Lomba Kreasi Telur Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Yang keempat, lomba berkhotbah. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 5 dan kelas 6 SD. Untuk adik-adik yang senang baca Alkitab dan bercerita, boleh ikutan nih. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihat di grup Facebook Lomba Berkhotbah Sekolah Minggu HKBP Jambi atau dapat menghubungi abang-abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Yang kelima, lomba bernyanyi buku indie. Nah, lomba ini untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 1 dan kelas 2 SMP. Untuk adik-adik yang hobi dan suka bernyanyi, harus ikut ya. Untuk info lebih lanjut, adik-adik dapat melihat di grup Facebook Lomba Bernyanyi Buku Indie Sekolah Minggu HKBP Jambi atau menghubungi abang dan kakak guru sekolah minggu masing-masing. Nah, gampang kan adik-adik? Sekian ya info dari abang. Adik-adik, abang tunggu ya kreasinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi dan menyimpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 93 ayat yang pertama, judulnya Pesta Paskah Hatuaon. Artinya apa ya Kak Dio? Kak Dio tahu nggak artinya apa? Tahu dong, bahwa dengan kematian Kristus kita telah dipulihkan dari maut yang kejam dan Tuhan telah memulihkan kehidupan kita dan kehidupan seluruh umat di dunia. Oh begitu ya Kak artinya? Iya Kak. Nah adik-adik, mari kita angkat lagu pujian Pesta Paskah Hatuaon. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan.
Saat ini kita mau menutup ibadah Minggu Paskah kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan memberkati. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus